Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penyusunan anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama bahan baku langsung atau direct material, dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan, sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi secara tidak langsung atau tidak tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Contohnya, barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi. Kayu merupakan bahan baku langsung, sedangkan paku dan cat merupakan bahan baku tidak langsung. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tidak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Berikut tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama ada memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Dan yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang kelima, sebagai dasar melakukan fungsi pengawasan bahan baku. Anggaran bahan baku terdiri dari 4. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku adalah anggaran yang berisi perkiraan kebutuhan bahan baku yang digunakan di periode yang akan datang. Kebutuhan bahan baku sama dengan SP kali tingkat produksi. Informasi yang dibutuhkan dalam anggaran kebutuhan bahan baku itu yang pertama ada tingkat produksi. Tingkat produksi ini dari anggaran produksi. Dan yang kedua, jenis bahan baku. Jenis bahan baku ini untuk memproduksi barang pasti ada bahan bakunya. Dan yang ketiga, standar penggunaan atau yang biasanya disebut SP, itu jumlah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi satu unit barang jadi. Berikut ini contoh penyusunan. Sebuah perusahaan berencana melakukan produksi sebanyak 2000 unit per triwulan. Untuk memproduksi satu unit barang jadi dibutuhkan bahan baku A sebanyak 5 kg dan bahan baku B sebanyak 2 kg. Maka anggaran kebutuhan bahan bakunya SPA sama dengan 5 dan SPB sama dengan 2. Produksinya per triwulan yaitu 2000 unit. 2000 unit ini berasal dari anggaran produksi. Baik, di sini saya akan memberi contoh penyusunan dalam bentuk tabel. Tadi sudah diketahui SPA-nya itu 5, SPB-nya itu 2, lalu produksi per triwulannya itu 2000. 2000 ini berasal dari anggaran produksi. Sini berarti triwulan pertama itu 2000, triwulan kedua 2000, triwulan ketiga juga 2000, triwulan keempat juga 2000. Nanti dijumlah hasilnya 2000. Lalu tadi yang udah kita ketahui untuk bahan baku A, SPA-nya itu 5. Jadi kita tulis dari triwulan 1 sampai triwulan keempat itu 5. Untuk mendapatkan kebutuhan bahan baku A ini 2000 ini dikali 5 sama dengan 10.000. Lalu 10.000 ini
Berarti untuk triwulan keduanya demikian 2000 kali 5 sama dengan 10.000, lalu dijumlah dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Hasilnya 40.000. Dan bahan baku B, telah diketahui SPB-nya itu 2. Jadi untuk mengetahui kebutuhan bahan baku B itu 2000 dikali 2. Jadi 2000 dikali 2 sama dengan 4000. Itu untuk triwulan pertama sampai triwulan keempat. Dan jangan lupa dijumlah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gadis Duyana dengan NIM 2019-210419. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai anggaran pembelian bahan mentah. Nah, di dalam anggaran pembelian bahan mentah ini itu berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini tuh harus dilakukan secara berhati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian itu sendiri. Apabila jumlah bahan mentah yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan berbagai resiko, seperti contohnya itu yang pertama, bertumpuknya bahan mentah di gudang yang mungkin mengakibatkan penurunan kualitas. Terus terlalu lamanya bahan mentah menunggu itu juga akan menyebabkan penurunan kualitas juga, atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economical order quantity atau EOQ. Nah, hal yang perlu selalu dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan, juga besarnya jumlah bahan mentah setiap kali dilakukan pembelian, yang menimbulkan biaya paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan mentah. Jumlah pembelian yang paling ekonomis ini tuh disebut dengan economical order quantity atau EOQ itu tadi. Nah, dalam menghitung EOQ itu dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu yang pertama biaya pemesanan dan yang kedua yaitu biaya pembelian. Kita akan bahas satu persatu, yaitu mulai dengan biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan itu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mentah tersebut. Contoh dari biaya pemesanan itu contohnya seperti biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, biaya mencocokkan pesanan yang masuk, dan biaya mempersiapkan order pembayaran. Dan yang kedua yaitu yang menjadi variabel utama yaitu biaya penyimpanan, di mana biaya penyimpanan itu sendiri merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan mentah yang telah dibeli. Nah, contoh dari biaya penyimpanan itu sendiri umpamanya seperti biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan. Nah, di slide sudah saya tampilkan yaitu rumus untuk mencari EOQ atau Economical Order Quantity. Nah, di sini juga ada beberapa istilah, yaitu yang pertama ada stock out cost. Stock out cost ini sendiri yaitu biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena keterlambatan datangnya bahan mentah atau bahan baku. Dan yang kedua yaitu ada extra carrying. Extra carrying adalah kebalikan dari stock out cost, di mana biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena bahan mentah itu datang terlalu awal, itu disebut dengan extra carrying cost. Nah, yang ketiga yaitu ada istilah yang dinamakan lead time, atau lead time ini berdefinisi sebagai jangka waktu sejak dilakukannya pemesanan sampai saat datangnya bahan mentah yang dipesan dan siap untuk digunakan dalam proses produksi. Dan untuk yang keempat yaitu ada yang kita sebut sebagai reorder point. Reorder point itu merupakan saat dimana harus dilakukan pemesanan kembali bahan mentah yang kita perlukan sebagai produsen. Nah, di sini juga terdapat rumus untuk mencari anggaran pembelian bahan baku.
Nah, bagaimana nih kita caranya untuk mencari pembelian bahan baku? Jadi, pembelian bahan baku itu sama dengan kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Nah, untuk mencari nilai pembelian itu sama dengan pembelian bahan baku dikali dengan perkiraan harga bahan baku itu sendiri. Nah, di sini juga sudah tersedia contoh soal untuk membantu kita lebih memahami dalam materi anggaran pembelian bahan baku. Akan saya bacakan soalnya, yaitu misal perusahaan memperkirakan persediaan awal bahan baku A itu setiap triwulannya yaitu 20% dari kebutuhan bahan baku di periode tersebut. Sedangkan persediaan akhir bahan baku A sebesar 1000 unit. Bahan baku A diperkirakan pada triwulan 1 itu dibeli dengan harga senilai 10.000 per kilogram dan mengalami kenaikan harga 10% setiap triwulannya. Ya, baik. Di sini kita akan memulai untuk menyelesaikan dari contoh soal tadi. Ya, yang pertama yaitu yang harus kita perhatikan kebutuhan bahan baku. Namun sebelum itu kita juga harus memperhatikan informasi-informasi apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam tabel ini. Yang pertama ada kebutuhan bahan baku, persediaan akhir bahan baku, total persediaan awal bahan baku, pembelian, harga, serta nilai pembelian. Dan di kolom daerah sini itu ada triwulan 1, triwulan 2, atau bisa kita sebut dengan TW, TW3, TW4. Nah, kita masukkan informasi-informasi yang sudah ada dalam soal, yang sudah diketahui dalam soal. Kita lihat di soal tadi, yaitu sudah diketahui bahwa anggaran kebutuhan bahan baku senilai 10.000. Jadi kita masukkan dalam TW1, TW2, TW3, TW4, yaitu 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Lalu, untuk persediaan akhir juga sudah diketahui dalam soal, yaitu sebanyak 1.000 unit. Berarti kalau persediaan akhir sudah diketahui, maka kita akan menaruhnya di TW4 karena ya itu disebut dengan persediaan akhir, maka kita dituliskan di TW4. Nah, lalu untuk persediaan awalnya sudah diketahui bahwa persediaan awalnya itu 20% dari kebutuhan bahan baku. Nah, kebutuhan bahan baku itu tadi kan 10.000. Maka dari itu 10.000 dikalikan 20% yaitu menghasilkan 2.000. 2.000 ini kita masukkan di TW1, TW2, TW3, serta TW4. Lalu untuk harganya tadi juga sudah diketahui yaitu 10.000 dan akan naik 10% pada setiap triwulannya. Maka untuk TW2 yaitu kita bisa menghitungnya dengan cara 10.000 kita kalikan 110%. Kenapa 110%? Karena setiap triwulannya itu akan naik sebesar 10%. Nah, ini TW2 yaitu harganya 11.000. Untuk TW3 caranya seperti yang TW2 itu TW2 ini kita akan kalikan sebesar 110%. Menghasilkan 12.100. Untuk TW4 juga sama. Dari TW3 ini kita kalikan 110%. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita harus mengisikan TW4 terlebih dahulu. Untuk totalnya ini yaitu jumlah dari kebutuhan bahan baku 10.000 ini kita tambahkan dengan persediaan akhir bahan baku.
senilai 11.000. Nah, untuk pembeliannya, itu caranya kita cari dengan menggunakan total dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Ya, jadi pembeliannya senilai 9.000. Nah, untuk mencari nilai pembelian, yaitu dengan cara pembelian ini senilai 9.000 dikalikan dengan harga bahan baku pada TW tersebut, yaitu senilai 13.310. Itu menghasilkan sekian. Nah, untuk yang TW3, ini caranya itu dari atas dulu, yaitu mengisi persediaan akhir bahan baku. Dari mana kita dapat persediaan akhir bahan baku? Yaitu didapat dari persediaan awal TW4 itu kita taruh di persediaan akhir TW3. Jadi sama dengan 2.000. Persediaan akhir bahan baku pada TW3 yaitu 2.000. Nah, totalnya kita tinggal menjumlah saja dari kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir bahan baku. Untuk persediaan awal bahan baku itu sama ya, dari awal karena dicari dari 20% dari anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari pembelian dengan cara total yaitu 12.000 dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yaitu 2.000, berarti 10.000. Untuk nilai pembelian, karena harganya tadi sudah kita ketahui dengan cara mengalihkan dengan 10% dari triwulan sebelumnya. Nah, untuk mencari nilai pembelian, yaitu nilai pembelian senilai 10.000 kita kalikan dengan harga bahan baku triwulan tersebut, yaitu 12.100. Menghasilkan nilai pembelian sekian. Untuk TW2 seperti tadi, yaitu persediaan akhir bahan baku TW2 kita dapatkan dari persediaan awal TW3. Nah, untuk totalnya kita tambahkan saja. Untuk harga itu dikurangi Nah, untuk nilai pembelian kita kalikan saja dari pembelian dengan harga bahan baku pada triwulan tersebut. Ini kita masuk ke TW1, yaitu persediaan akhirnya senilai 2.000 diambil dari persediaan awal pada triwulan 2. Totalnya sama, kita jumlahkan dari kebutuhan dengan persediaan akhir. Lalu pembeliannya kita kurangkan dari total dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Nah, sudah ketemu untuk harga, kita kalikan dengan pembelian. Dapatlah nilai pembelian senilai 100 juta. Nah, demikian anggaran dari pembelian bahan baku yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marcelana Kaiza dengan NIM 2019-210-495. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran persediaan bahan baku. Nah, jika kita akan menyusun anggaran persediaan, maka yang pertama harus kita lakukan yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan baku dan juga anggaran pembelian bahan baku terlebih dahulu. Nah, untuk pengertian anggaran
persediaan bahan baku ini merupakan anggaran yang berisi perkiraan nilai persediaan bahan baku. Nah, jadi kita di sini akan memperkirakan persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang. Lalu informasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada jenis bahan bakunya. Untuk bahan bakunya itu memakai apa, lalu seperti pembuatan suatu barang itu ada 2 jenis, misalnya A dan B. Nah, maka kita itu harus menyusun juga anggaran persediaannya itu 2 jenis bahan baku A dan bahan baku B. Lalu yang kedua yaitu kebijakan penilaian persediaan. Nah, ini bisa yang pertama dengan LIFO atau last in first out, itu merupakan bahan baku yang digunakan yang terakhir masuk terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada FIFO atau first in first out, itu bahan baku yang pertama kali masuk itu pertama yang digunakan bahan bakunya. Lalu yang ketiga ada average atau rata-rata. Nah, kita itu merata-rata bahan baku yang terdapat di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada jumlah persediaan bahan baku, di mana kita itu harus mengetahui jumlah persediaan baik persediaan awal maupun persediaan akhir. Berapa banyaknya itu tergantung dengan kebijakan dari perusahaannya. Lalu yang terakhir yaitu harga perolehan bahan baku. Nah, di sini kita itu membeli bahan bakunya itu dengan harga berapa sih? Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bentuk tabel anggaran persediaan bahan baku. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat keterangan yang pertama yaitu tentang TW-nya, TW1, TW2. Lalu yang kedua ada persediaan awal bahan baku. Yang ketiga ada pembelian bahan baku, yang selanjutnya ada barang digunakan. Lalu ada persediaan akhir bahan baku. Nah, tersedia juga keterangan unit, harga, dan juga nilainya. Nah, untuk tabel persediaan awal, akhir, bahan baku, dan juga pembelian itu berasal dari anggaran pembelian bahan baku. Nah, lalu yang tabel digunakan atau barang digunakan itu berasal dari anggaran kebutuhan bahan baku. Lalu yang selanjutnya yaitu ada contoh soal. Di sini terdapat informasi yaitu yang pertama harga perolehan bahan baku A triwulan 4 periode sebelumnya sebesar 9.000 per kilogram. Nah, perusahaan ini menggunakan kebijakan FIFO dalam penilaian persediaannya. Penggunaan metode FIFO berakibat penggunaan bahan baku dihitung dari persediaan awal terlebih dahulu. Sisanya diambilkan dari pembelian bahan baku. Jadi langkah awal untuk mengisi atau mengerjakan anggaran persediaan bahan baku itu kita harus mengetahui terlebih dahulu informasi dari anggaran pembelian. Nah, di sini untuk anggaran persediaan itu kita harus melihat di anggaran pembelian. Nah, yang pertama kita harus memasukkan informasi persediaan awal dan juga pembelian. Di dalam anggaran pembelian tertera untuk unit persediaan awal itu 2.000 dengan harga 9.000. Nah, 9.000 ini didapatkan dari soal. Sudah ada di ketentuan soalnya. Untuk nilai itu kita tinggal kalikan saja unit dikalikan dengan harga. Lalu untuk pembelian, kita lihat ke anggaran pembelian itu ada keterangan bahwa pembelian per unit itu 10.000 unit dengan harga 10.000. Untuk nilainya kita tinggal ke bawah. Lalu untuk digunakan yang pertama kita harus memperhatikan menggunakan metode apa. Nah, untuk contoh soal yang tertera itu menggunakan metode FIFO. Lalu untuk barang digunakan itu menggunakan persediaan awal. Ini sama. Dan yang kedua itu 8.000. Kenapa 8.000? Karena
kita dari pembeliannya 10.000 lalu digunakan 2.000, maka sisanya adalah 8.000. Oh, jadi sisanya itu 8.000 dari barang yang digunakan. Nah, untuk harganya kita menggunakan harga 10.000. Lalu untuk persediaan akhirnya kita dari pembelian dikurangi dengan barang yang digunakan akhir, yaitu 2.000 dengan harga 10.000. Untuk nilainya sama, tinggal kalikan saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu TW2, untuk persediaan awal TW2 ini diperoleh dari persediaan akhir TW1. Jadi kita tinggal kopas saja. Untuk harga 10.000, nilai tinggal dikali. Untuk pembelian di TW2, itu di keterangan anggaran pembelian tertera pembelian 10.000 unit dengan harga 10.000. Mohon maaf, dengan harga 11.000. Untuk barang yang digunakan masih sama, kita menggunakan persediaan awal dan juga harganya 10.000. Lalu yang kedua, barang yang digunakan yang kedua itu tetap 8.000, tetapi dengan harga 11.000. Nah, untuk persediaan akhirnya sama, pembelian dikurangin dengan barang yang digunakan akhir, yaitu 2.000 dengan harga 11.000. Untuk TW 3 dan 4 caranya sama, kita tinggal kopas saja. Jangan lupa untuk persediaan awal di TW selanjutnya itu menggunakan persediaan akhir di TW sebelumnya. Lalu untuk pembelian di TW 3 itu masih tetap 10.000 unit. Tetapi dengan harga 12.100. Untuk harga pembelian kita bisa lihat ke anggaran pembelian ya rekan-rekan. Selanjutnya yaitu barang digunakan, kita isi dulu. Yang kedua masih tetap 8.000 dengan harga 12.100. Karena kita harus menyesuaikan. Nah, untuk persediaan akhirnya masih sama, pembelian dikurangi dengan harga 12.100. Untuk TW4 yaitu untuk pembelian di TW4 masih sama unitnya 10.000. Lalu untuk harganya di anggaran pembelian tertera 13.310. Lalu untuk barang digunakan kita sama. Yang kedua masih sama 8.000. Tetapi dengan harga 13.310. Jadi untuk persediaan akhirnya 10.000 dikurangi dengan 8.000. Sisa 2.000 unit dengan harga 13.310. Nah, setelah kita selesai menyelesaikan anggaran persediaan, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam periode TW1, 2, 3, dan 4, kita bisa mengetahui nilai persediaan bahan baku
A itu sebesar 18.000. Nah, 18.000 ini kita ambil dari nilai persediaan awal ini. Lalu yang TW2 adalah 20 juta. Lalu yang TW3 itu 22 juta. Dan TW4 adalah 24.200.000. Nah, untuk persediaan akhir kita ambil dari TW4. Nah, selesai. Sekian penjelasan mengenai anggaran persediaan bahan baku. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faswadi Numadin dengan NIM 583. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Sebelum itu, saya menjelaskan bahwa anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan merupakan anggaran yang merencanakan nilai bahan baku digunakan dalam satuan uang. Nah, tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal di periode selanjutnya. Lalu yang kedua adalah perlu adanya persediaan besi atau safety stock agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Sebelum menyebutkan apa saja manfaat anggaran biaya bahan mentah, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa bahan mentah yang telah habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Nah, rencana besarnya nilai bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri. Disebut sebagai anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Nah, langsung saja memasuki manfaatnya. Jadi, manfaat disusunnya anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan antara lain adalah yang pertama, produk costing, yakni penghitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Lalu yang kedua adalah untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung biaya bahan baku yang habis digunakan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel seperti yang tertera di slide saya, yaitu tabel yang berisikan periode dan juga biaya bahan baku yang habis digunakan. Nah, untuk menghitung tiap periodenya, kita hanya membutuhkan nilai yang sudah digunakan di tiap periode. Langsung saja seperti yang pertama di periode TW1. Bisa kalian lihat bahwa nilai yang digunakan saya highlight dengan warna pink. Nah, itu langsung saja dimasukkan ke TW1 di biaya bahan baku yang habis digunakan dengan rumus yaitu menjumlahkan keduanya. Makanya oleh karena itu kita mendapatkan hasil dari 18 juta dijumlahkan dengan 80 juta sama dengan 98 juta. Jadi untuk periode yang TW1, biaya bahan baku yang habis digunakan sebanyak 98 juta. Diperoleh dari mana? Dari jumlah dari nilai yang digunakan. Ini juga sama dengan TW2. Bisa kita lihat bahwa di sini ada 20 juta dan juga 88 juta nilai yang sudah digunakan di TW2. Ini dijumlahkan saja akan menghasilkan biaya bahan baku yang habis digunakan. Sama halnya dengan TW3 dan juga TW4. Sekian penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.